Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah, apa kabarmu dengan Allah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas daripada tafsir surat Yusuf, yang dimana surat Yusuf ini sering sekali kita baca, sering kita dengar juga daripada kisah-kisahnya di dalam surat Yusuf ini. Ya Habib, alhamdulillah Habib ya, pada pertemuan kali ini kita sedang berada di rumah tahfiz Habib. Iya, kita sedang di rumah tahfiz gratis Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad. Masya Allah. Dan alhamdulillah telah berjalan. Kemarin juga sempat kita wisuda para santri di sini di hafalan 5 juz. Mudah-mudahan lanjut sampai 30 juz insyaallah. Dan mudah-mudahan rumah tahfiz gratis ini terus berjalan insyaallah. Gratis Habib. Gratis, dan kami umumkan kepada para pendengar, para pemirsa semuanya bahwa rumah tahfiz ini gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun. Adapun banyak yang bertanya biayanya dari mana? Biayanya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari keringanan hati para jamaah semuanya. Maka kita mengajak siapapun yang ingin ikut bergabung, berpartisipasi bersama di rumah tahfiz gratis ini di nomor rekening 88884664461, rekening BSI atas nama Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad. Semoga siapapun yang ikut bersama-sama berpartisipasi, Allah jadikan sebagai ahlul Quran. Amin. Allah jadikan sebagai orang-orang yang mulia. Amin. Di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan santrinya terus bertambah. Amin. Terus banyak daripada generasi-generasi kita untuk menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan ditemenin juga sama Mas Erik. Ini Mas Erik perwakilan dari TS ya, tukang streaming. Tukang streaming ini merupakan media partner dengan Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad. Udah beberapa kali event ya kita buat ya. Alhamdulillah kolaborasi dan juga tukang streaming ini mudah-mudahan kita doakan selalu bermanfaat. Amin. Dan banyak mengkader juga ya sekarang ya. Banyak pelatihan-pelatihan buat melakukan pelatihan daripada pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren. Nanti insya Allah kalau santri kita tambah banyak, boleh juga nanti dikadar dengan kita, mungkin se-Indonesia insya Allah membutuhkan. Nanti kita juga ada nomor HP-nya diumumkan dan ditayangkan juga di tayangan kita. Ini salah satu media partner yang sangat bermanfaat dan menstreamingkan baik acara-acara majelis, hall-hall kemarin di Hall Solo juga ya. Alhamdulillah, kita bantu khidmat di sana. Di sana Hall Tanggul juga ya. Di Hall Tanggul dan mudah-mudahan di beberapa hall-hall besar lainnya. Ya, insya Allah ikut partisipasi daripada tukang streaming. Kita doakan mudah-mudahan berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Habib ya. Tadi sudah kita perkenalan tentang pondok pesantren. Baik. Tentang kita juga pembahasan tentang tukang streaming juga. Masya Allah. Mungkin sebelum kita mulai daripada pembahasan tafsir surat Yusuf, kita dengarkan dulu Habib ya, daripada lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Jalani. Pada Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna minal aminina amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan dibacakan lantunan ayat suci Al-Qur'an di dalam surat Yusuf, yaitu wajaa ikhwatu Yusuf wa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Yang mana ketika perjalanan yang teramat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan di dalam kehidupan Yusuf alaihi salam, dia diuji, dia dibully oleh saudara-saudaranya, dia dimusuhi, kemudian dia dijual sampai diperjualbelikan di tanah Mesir dan diangkat anak. Kemudian Yusuf alaihi salam Allah Subhanahu wa taala jadikan satu kejadian yang teramat luar biasa, difitnah dengan fitnahan yang teramat luar biasa, di seakan-akan Yusuf ini menyukai terhadap Imra'atul Aziz, istrinya seorang pejabat yang teramat luar biasa, dan dimasukkan ke dalam penjara beberapa tahun di dalam penjara. Bahkan Yusuf alaihissalam sampai Allah Subhanahu wa taala bukakan daripada ilmu-ilmu yang teramat luar biasa, dapat menakwilkan dari berbagai macam mimpi, sehingga dapat mentakwilkan, menterjemahkan daripada mimpi sang raja, yang mana itu adalah berupa daripada untuk menangkal tahun-tahun paceklik, keadaan-keadaan yang menyeramkan di dalam kehidupan. Ketika itu Nabi Yusuf mengaturnya dengan baik, bahkan menjadi salah seorang kalau kita sebut menko ataupun menteri yang teramat luar biasa, sehingga mengkoordinasi bahan pangan pokok dan lain sebagainya. Bahkan diceritakan sampai warga di Mesir itu mereka sanggup menjual dirinya menjadi budak terhadap Nabi Yusuf. Saking kayanya Nabi Yusuf saat itu. Bahkan orang-orang di Mesir itu sampai nggak punya perhiasan lagi. Perhiasannya sudah diperjualbelikan demi bisa mendapatkan bahan pokok. Dan kesusahan ini ataupun masa paceklik ini juga menimpa terhadap daerah-daerah yang di sekitarnya, sampai ke daerah Kan'an ataupun yang disebut sekarang ini negeri Palestina, dan juga Syam, daerah utara daripada Jazirah Arab. Dan wajah ikhwatu Yusuf, mereka saudara-saudara Yusuf pun datang, kecuali Benyamin, untuk barter ataupun jual beli ya. Maka ketika mereka tahu kabar bahwa ada pejabat di Mesir yang teramat luar biasa, mereka memberikan pejabat ini memberikan harga makanan tidak melebih-lebihkan. Karena orang kalau kekurangan bahan pokok sekarang mungkin kayak kita ya, sembako agak kurang, akhirnya dinaikkan harganya. Mungkin defisit sembako, susah, minyak kayak pernah kasus minyak goreng ya, minyak goreng sampai orang ngantri, gula pernah ya, sampai dimahal-mahalin, orang sanggup untuk beli gula biar gak ngantri dan lain sebagainya. Tapi Nabi Yusuf nggak meratakan itu karena tahu kebutuhan daripada kebutuhan masyarakat. Fadakhulu alaih, maka mereka pun masuk ke daerah Mesir, bertemu dengan Yusuf. Fa'arafahum annahum ikhwatuh. Yusuf ini kenal bahwa ini saudara-saudaranya dulu yang pernah membuli dia, yang pernah menjerumuskan dia ke dalam sumur yang tua, yang jarang dilewati oleh orang. Akhirnya apa? Wahum lahu munkirun. Mereka nggak tahu tentang sosok Yusuf. Ini Yusuf mereka nggak paham. Karena apa? Karena ya mungkin sudah terlalu lama jaraknya, puluhan tahun mereka nggak ketemu dengan Yusuf. Kemudian mereka sudah menyangka bahwa Yusuf ini sudah tewas. Kemudian mereka ini mengajak ngomong dengan bahasa Ibrani ya, bahasanya Hebrew ya disebutnya, dengan bahasa Hebrew. Tapi Yusuf ini kayak nolak-nolak, kayak nggak ngerti gitu.
ataupun dia ada pura-pura nggak ngerti gitu. Bahkan ditanya sama Yusuf, kenapa, apa yang membuat kalian datang ke daerahku? Faqalu lil miyarah, ini buat kita buat barter, buat dagang katanya. Nabi Yusuf langsung ngomong, la'allakum uyun katanya, jangan-jangan kalian ini mata-mata katanya. Qalu ma'adzallah, la ilaha illallah, bukan, kita ini bukan, naudzubillah, kita bukan mata-mata katanya. Famin aina antum? Yusuf nanya lagi, dari mana ente orang? Qalu min bilad Kan'an, kami dari daerah Kan'an, wa abuna Ya'qub nabi Allah, dan ayah kita ini Ya'qub, seorang nabinya Allah. Maka Yusuf ini karena dia memberikan makanan pada porsinya, dia pun mensensus, alla walahu aulad ghairukum, ada anak gak selain daripada antum katanya. Qalu na'am kunna itsna asyar katanya. Ya, kita ini dulunya 12 katanya. Kita 12 bersaudara katanya. Karena kan nanti mimpinya Nabi Yusuf itu 12 bulan, matahari, dan 12 bintang itu bersujud kepada Yusuf. Fadhahaba asgharuna halaka fil bariyah. Ada salah satu anak yang kecil dari antara kita ini, anaknya Yakub itu, dia main-main dan dia tewas gitu katanya. Wa kana ahabbuna ilaih kata dia, dan dia itu orang yang paling dicintai sama Yakub ayah kita kata. Wa bagiya syaqiquh kata dia. Tersisa saudara sebapak seibunya kata. Kita ini cuma sebapak aja kata. Fahtabasahu liyatasalla bihi fa amara bi inzalihi makramih. Akhirnya kata Nabi Yusuf kata dia, ya udah kalau memang ente orang masih ada saudaranya, ana harus sensus berikutnya, karena kan berinya nggak mungkin 10 ente bagi 11 kata dia. Harus 11-11-nya datang katanya. Nabi Yusuf minta adiknya ini datang, Benyamin ini. Walamma jahazahum bijihazihim, ketika Nabi Yusuf sudah menyiapkan daripada kebutuhan-kebutuhan mereka, Nabi Yusuf menyatakan, dan ini dimonumentalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, qala tuni bi akhin lakum min abikum. Ayo bawa nanti saudara seayah kalian gitu. Maksudnya Benyamin. Nabi Yusuf pengen tahu bener nggak ente ini dalam ucapan ente orang bener nggak punya saudara selain daripada seayah ini, ada nggak saudara cuma seayah, bukan saudara kandung saja. Ala tarawna anni ufil kaila wa anna khairul munzilin katanya. Ente nggak lihat apa? Ana ini sebaik-baik orang yang sudah memberikan takaran dengan pas, dan juga ana sebaik-baik sebagai penerima para tamu katanya. Karena kan mereka itu seakan-akan bertamu kepada Nabi Yusuf, tapi kok mereka ente datangnya nggak komplit nih katanya. Nggak sesuai katanya. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi. Kalau kalian nggak bawa saudara seayah kalian tadi, maka jangan coba-coba, nggak ada lagi takaran buat kalian, nggak ada buat makanan lagi buat kalian katanya. Wala taqrabun, nggak usah deket-deket, nggak usah deket-deket. Maka karena mereka udah merasa terancam dengan ucapannya Nabi Yusuf kalau bakal nanti nggak ngasih bahan pokok lagi, maka qalu sanurawidu anhu abah. Nanti ya udah kita bakal benar-benar minta kepada ayahnya, kita rayu ayahnya, wa inna la fa'ilun, dan kami akan mengerjakan hal tersebut. Wa qala li fityanihi, dan Yusuf ini menyatakan ya kepada pesuruhnya ataupun pelayannya Yusuf, ij'alu bidha'atahum fi rihalihim, jadikanlah daripada barang-barang yang mereka tadi perdagangkan ataupun mereka tukar, karena kan mereka bawa barang kemudian ditukar bahan pokok, barang-barang yang mereka bawa tadi yang awal tadi, wa kana darahim ya, diceritakan itu dirham, uang ya, uang. Kalau dinar itu biasanya berupa dari emas, kalau dirham itu dari perak biasanya, dari silver. Balikin lagi. Jadi apa yang mereka udah kasihkan, balikin lagi di tempat-tempat yang tempat barang-barang mereka, di bagasinya mereka gitu. La'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim, supaya mereka tahu nanti begitu mereka pulang kepada keluarganya, mereka paham.
la'allahum yarji'un ya. Ketika mereka pulang, mereka tahu nanti bahwa wah, kok apa yang mereka sediakan ini kembali lagi ya, kata. Bahkan diceritakan kok mereka sampai nggak kenal sama Nabi Yusuf, diceritakan 22 tahun itu kacaknya, 22 tahun. Kalau orang kan, terus lagi Nabi Yusuf ini ya terlihatnya kayak posisi raja-raja gitu di atas, kayak pejabat gitu kan. Antum ya kayak orang kan banyak perubahan gitu ya. Mungkin sekarang dia terlihatnya, kadang-kadang juga ada orang juga ya mungkin lagi kecilnya terlihat codetan gitu ya mukanya. Begitu gede, Allahumma sholli ala Muhammad, nggak tahu ganteng juga ya. Perubahan fisik. Nah, kata wallahu alam. Alhamdulillah Bib. Terkait tadi kisahnya Nabi Yusuf itu Bib. Ya, baik. Itu perjalanannya sangat panjang Bib. Ya. Dari awalnya dibuang oleh saudaranya hingga sampai diangkat derajatnya Allah sama Allah, sampai dia jadi menteri Bib. Jadi menteri. Nah. Pada saat pertemuan itu Bib, sama saudaranya itu, mereka kan nggak paham tuh Bib tentang perubahan dalam fisiknya Nabi Yusuf itu. Wajahnya Nabi Yusuf berubah. Nah, Ana mau tanya Bib. Boleh, siap. Gimana, ada pertanyaan apa nih? Nah, pada zaman sekarang kan nih banyak orang-orang nih yang merubah fisiknya ini dengan banyak itu Bib ya, dengan operasi segala macam gitu. Nah, itu menurut hukum Islam tuh bagaimana Bib kalau berubah fisik gitu? Banyak ya, betul Bib. Hidung orang Korea pengen gitu ya, itu dia. Berangkat ke Thailand sampai yang nauzubillah min zalik kan sampai merubah alat kelamin. Allahu akbar wa iyadzubillahi ta'ala. Nah, ini menurut hukum Islam tuh bagaimana? Baik. Nah, ini akan saya jawab pertanyaan dari Mas Erik, juga titipan ya dari para jamaah, para netizen kita tentang merubah fisik ya. Merubah fisik ini hukumnya apa sih? Ya, merubah fisik ini ada beberapa pendapat para alim ulama, tapi tergantung kondisi dan keadaan, bukan serta-merta ya, tergantung kondisi dan keadaan. Ada keadaan misalnya, mohon maaf saya sampaikan di sini, orang-orang yang terkena musibah, kecelakaan. Kadang-kadang dia saking parahnya kecelakaan, mukanya bengkok, ataupun wajahnya ini nggak rata lagi. Terus dia ini kalau keluar takut kena cemooh ataupun penyakit fisik, kita sebutnya mentalnya nggak kuat. Maaf ya, biasanya ngaca, mukanya halus begitu, kena musibah misalnya tabrakan mobil atau motor, mukanya bopengan atau kayak tadi hidungnya maju mundur dan lain sebagainya. Nah, ini ada para alim ulama yang berpendapat, diantaranya fatwa-fatwa mu'asyarah, boleh untuk direkonstruksi wajahnya sekiranya ya tidak menimbulkan rasa sakit mental buat dia. Dia kan dapat ibaratnya perawatan, mukanya baru lagi, dia nyaman maknanya gitu kan. Ataupun ada orang-orang yang sekarang seperti perawatan kecantikan gigi. Nah, ini penting nih, gigi. Ada beberapa orang kayak masang gigi palsu. Kalau nggak masang gigi palsu, mohon maaf, pipinya ini kendor. Tapi kalau dipasang gigi tambah bagus gitu. Juga ada fungsinya, kadang-kadang gigi ini buat makan kan, pencernaan juga jadi lebih bagus dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan izin ataupun untuk kesehatan, maka diperbolehkan. Adapun murni kecantikan ataupun merubah tampilan fisik, kurang puas dengan pemberiannya Allah, ini yang tidak diperbolehkan. Itu yang tidak boleh. Kurang puas, misalnya hidungnya udah cukup segitu dia kasih sama Allah, enggak, ini dimancungin, dilebihin 3 cm misalnya, akhirnya kayak hidung Pinocchio. Bukan makin baik, makin ini justru ada fatwa yang tidak diperbolehkan oleh para alim ulama. Berarti ada sebab musababnya. Ada sebab musababnya, ada situasi dan kondisinya. Kemudian yang ditanyakan Bang Erik, yang ketiga, yang terakhir tadi terkait perubahan alat kelamin. Nah, ini sudah sangat melampaui batas, bahkan merusak kehidupan dia yang aslinya. Berapa banyak orang-orang yang merubah, mohon maaf,
alat kelamin itu sampai ke tahap kematian, bukan tahap biasa lagi ya, tahap kematian. Makanya di sini kita berdoa mudah-mudahan generasi kita dijauhkan daripada pengaruh LGBT dan lain sebagainya, karena banyak sekali akhirnya hal-hal seperti itu mengarah kepada kematian karena nggak tanggung-tanggung. Karena kan mohon maaf, seperti alat kelamin pria itu ada apa namanya, pembuluh darah di dalam situ yang teramat banyak, saraf-saraf tertentu yang kalau mohon maaf dipotong dan lain sebagainya akhirnya menyebabkan komplikasi yang teramat luar biasa. Ada penyakit lagi. Iya, bahkan itu sumber daripada penyakit dan bencana yang teramat luar biasa. Hakata. Mau nanya lagi, Bib. Boleh, Tadi siap. terkait pertemuan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya ini. Itu kan walaupun dulu saudaranya itu sudah berbuat jahat nih, Bib, ya, sama Nabi Yusuf, tapi itu Nabi Yusuf seolah-olah tuh kayak nggak pernah itu mereka tuh membuat salah kepada Nabi Yusuf itu. Nah itu kalau misalnya kita kan banyak nih dan kehidupan kita sehari-hari itu, ya kan, walaupun kita ada misalnya tetangga kita berbuat jahat gitu, nah itu adabnya dia biar tamu tuh gimana, biar maksudnya tuh biar kita nerima dia, kita juga nggak rasa ada canggungnya gitu. Iya, baik. Berarti yang ditanyakan sama Mas Erik nih adab-adab bertamu ya. Adab-adab bertamu. Baik, kalau seseorang itu dalam adab-adab bertamu dalam Islam, yang pertama adalah ketika kita mau masuk ke rumahnya tentu kita mengucapkan salam. Ataupun dia mungkin selain daripada agama Islam ya kita ucapkan daripada kalimat-kalimat thayyibah, panggil namanya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah orang yang bertamu ke rumahnya, bertamu itu ya kita jangan sampai melihat ke arah keluarnya makanan, karena kayak mengharapkan sesuatu, akhirnya orang rumah kan nggak enak gitu. Kita belum ditawarin apa-apa kita ngelihat mulu dispensernya kan, ataupun ngeliatin kulkasnya kadang-kadang kan, padahal kulkasnya ya sama aja sama kita. Kadang nggak ada apa-apaan nih. Nggak ada. Sudah mulai menyindir sudah. Ya kita kan nggak tahu kondisi orang, kadang-kadang dia lagi kurang fit, keadaan ekonominya dan lain sebagainya. Nah, ada kalanya baiknya ya untuk kita menanyakan kabar, kemudian juga jangan melihat ke arah makanan, kemudian jangan melihat ke tempat arah perempuan. Nah, ini kurang bagus ya. Tamu ke rumah orang tapi matanya pecicilan, matanya kemana-mana. Ini laisa minal adab, bukan termasuk adab. Kemudian juga ketika bertamu juga tawasau bil khair ya, saling berbicara dengan baik, bertanya hal-hal yang baik, jangan bertanya hal yang menyinggung dia dan lain sebagainya. Kemudian ya batas orang bertamu itu sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim adalah 3 hari. Ya kalau kita dipersilahkan nginep ya selama 3 hari itu batas tamu. Setelah 3 hari ya itu sodako. Misalnya ada orang nggak punya, mohon maaf masih dia belum tunawisma ya, belum ada tempat tinggal mungkin khususnya di kota besar dan lain sebagainya, ada keluarganya mau nampung, ya udah itu tinggal dulu aja di sini 3 hari batas kita sebagai tamu di situ. Setelah itu ya bebas. Kemudian disebutkan juga ad-dhaifu kal mayyit ya, kita itu begitu tamu ya kita kayak mayat gitu, disuguhin apa aja ya nerima. Jangan misalnya dia suguhin martabak, aduh anak nggak doyan nih martabak, coba ente bawain nasi mandi gitu. Ini tamunya ngelunjak. Masya Allah, Bib ya. Nah terkait ini, Bib, kan permasalahan saudara, Bib ya. Iya, siap. Nah ini kan banyak nih, Bib, diantara kita kan banyak ini yang menikah nih sesama saudara, bisa, Bib ya. Kayak banyak tuh ada di berita kemarin tuh, Bib, sempat viral juga. Ini apa tuh, nikahin tantenya misalnya gitu. Itu gimana, Bib, terkait pandangan Islam gitu, Bib? Iya. Ya, nikah sesama saudara. Nikah sesama saudara ini kita harus tahu dulu mahram kita itu siapa, ya. Yang tidak boleh dinikahi ada muharramat ya, mahram. Disebutnya mahram, kayak tante kita ya mahram, tante sebapak ataupun seibu. Kemudian juga ada kemudian bibi juga, bibi ya, bibi itu dari belah ayah ataupun ibu. Kemudian juga ada disebutnya ibu ataupun ibu susu juga, ini masih mahram jatuhnya. Saudara sepersusuan juga ya,
itu masih disebut mahram. Kemudian dan lain-lainnya banyak sekali itu mahram-mahram kita. Kemudian kadang-kadang orang salah kaprah nih masalah sepupu. Masalah sepupu ya, sepupu, kalau sepupu boleh nggak nikah sama sepupu? Boleh nikah sama sepupu ya. Ataupun disebutkan juga dalam kitab Mishkatul Misbah, baiknya itu kalau mau nikah sama sepupu yang 2 kali. Apa di sini sebutnya mindo ya mungkin ya. 2 kali. Mindo, sepupu 2 kali itu bagus. Kenapa? Biar nyambung tali silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, ini bab-bab mahram ketika seseorang mau nikah perlu tanya dulu orang tuanya siapa dan sebagainya. Silsilahnya Iya, silsilahnya. ada beberapa orang kejadian ya kayak yang pernah terjadi gitu. Dia nyari siapa saudara seayahnya biar nggak jadi pernikahan sedarah. Wah, kata wallahu alam. Masya Allah Habib. Terima kasih Habib. Ya, Masya banyak Allah. Habib atas ini nih. Alhamdulillah nih tentang tafsir surat Yusuf tadi Habib ya. Kita bahas tadi. Masya Allah itu daging semua Habib ya. Kita Masya bahas Allah. tadi ya. Masya Allah. Ya, terima kasih juga bagi para pemirsa ya Habib ya yang sudah menyaksikan daripada tafsir surat Yusuf ini. Mungkin terima kasih juga untuk Habib Abdullah dan Jazakumullah khairan. Ustadz Jalani, terima kasih. Langsung saja kita tutup ya Habib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi